suatu kesempatan saya bertemu dengan alumni pelatihan di Ganesha Public Speaking. Kemudian ada yang nanya, Mas Taruna, kalau mau belajar public speaking lewat buku, bagusnya baca buku apa nih? Sebelum bahas bukunya, kita bahas dulu tentang belajar public speaking lewat baca buku. Kalau dari buku Josh Kaufman, 21st Hours, yang pernah saya bahas dulu di sharing alumni, kita pada saat mau melakukan sesuatu, mempraktekkan sebuah skill, sangat bagus jika sebelumnya kita sempat riset dulu. Maksud dari riset adalah kita belajar dari sumber-sumber lain tentang bagaimana cara melakukan skill itu dengan baik. Mulai dari public speaking, baca-baca dulu artikelnya, atau malah bagus buku. Jadi pas praktek, gak mulai dari nol. Tapi yang jadi masalah, buku pun ada cara membacanya. Karena pengalaman saya pernah dulu tahun 2004 mau belajar public speaking, sempat lewat baca buku. Kemudian, apakah langsung bisa langsung jadi ahli, langsung jadi bisa mempraktekkan atau berlatih dengan baik? Ternyata enggak, saya malah semakin takut. Waktu itu, setelah beres baca sebuah buku, lupa bukunya apa, saking lamanya. Cuma saya mikir, wah mau praktek nih, dan prakteknya saya mau lewat datang ke kampus, ikutan sebuah seminar, mau latihan bertanya di seminar tersebut di hadapan ratusan peserta yang ada. Yang jadi masalah, apakah saya ngacung? Ngacung. Tapi saya juga merosot di kursi. Jadinya kesempatan tampilan nggak ada. Kenapa? Saya malah makin terbeban. Kok bisa? Karena pada saat setelah baca buku, dapat berbagai macam ilmu, teknik, cara, dan lain-lain, kita jadi punya standar yang sangat tinggi untuk tampil. Kita jadi merasa semakin terbeban, kita malah jadi gelisah. Gimana kalau saya nggak bisa tampil sebaik yang saya inginkan setelah saya baca buku? Itulah kenapa memang bagus punya ilmu sebelum berlatih, melatih sesuatu, berlatih skill, mempraktekkan. Tapi, tahu caranya dahulu. Artinya apa? Kalau kita... Ada kendaraan lewat. Jadi kalau kita mau melatih skill lewat membaca buku, yang penting adalah kita perlu sadar bahwa kita tidak bisa melatih banyak hal dalam satu waktu. Jadi alternatif menggunakan bukunya adalah kita antara baca bukunya sedikit, ambil satu subbab misalnya, dan kita mau melatih subbab itu, kemudian langsung latihan. Jadi begitu satu bagian sudah dipraktekkan, kemudian kita melatih, kemudian udah lumayan bisa, nggak harus ahli loh, tapi saya udah bisa nih cara ini, latih yang berikutnya, baca lagi, latihan berikutnya, baca lagi, latihan berikutnya. Dicicil baca dan latihannya, bertahap. Itu cara pertama. Cara kedua, ya baca bukunya lengkap, waktu pas tampil, pilih satu hal yang mau dilatih lebih serius. Contoh, masih grogi nih, pilih hal yang paling fundamental dulu. Kalau kita mau melatih public speaking, yang paling dasarnya, fundamentalnya kan mengatasi groginya. Buku itu bahas cara mengatasi grogi dan cara menyampaikan atau mendelivery presentasi dengan bahasa tubuh yang baik. Groginya dulu yang dipilih. Jadi begitu kita sudah berlatih, masih berantakan, tapi setelah beberapa kali groginya semakin berkurang, semakin nyaman ditatap orang banyak, baru ambil topik berikutnya dari buku yang sama. Artinya caranya adalah baca bukunya, kemudian pas praktek pilih hal tertentu dan yang lebih dasar yang dipilih, dan begitu yang dipilih ini sudah bisa, yang dasarnya ini sudah cukup bisa, baru lanjut ke hal yang lebih kompleks. Dan pada saat yang sama kita sadar, pada saat kita latihan, kita tidak akan bisa sesempurna kalau jam terbang kita sudah tinggi. Jadi pas latihan di awal-awal ini, kita sadar penampilan kita nggak akan langsung bagus banget, bertahap, apalagi kalau kita masih pemula. Karena kalau dari awal setelah baca buku pas praktek inginnya langsung bagus banget, yang jadi masalah adalah ya jam terbangnya kurang. Skill itu urusannya repetisi, pengulangan, evaluasi, rencana berikutnya. Kalau itu nggak ada, kita nggak bisa lancar. Jadi bertahap belajarnya, atau bertahap juga bacanya sekalian. Dan sekarang baru buku yang menurut Mas Taruna paling bagus untuk public speaking apa? Ini bukunya dicari, saya bacanya versi ebook, di Google Books ada kok. Dan menurut saya ini bagus, kenapa? Dari hal yang paling dasar mengatasi grogi, dia ada. Apakah itu cara yang terbaik?
Nggak juga, ada cara yang lebih baik di buku itu, ada cara yang bagus, ada cara yang standar, tapi semua aplikatif dan lengkap. Karena lengkap, pada saat saya baca, saya mikir gini, seandainya dulu saya baca buku ini pada saat saya masih memulai karir jadi trainer, atau bahkan sebelumnya pas lagi nambah jam terbang, saya berkembangnya lebih cepat dulu. Cuma saya telat aja bacanya pas sudah jadi trainer. Jadi ya udah, saya langsung merekomendasikan ini buat Anda aja. Anda bisa belajar banyak dari buku ini, mulai dari dasarnya menghadapi grogi, sampai menghadapi kamera, sampai kenyataan seorang pembicara utama tuh apa, dari perjalanannya, dari sepi hidup, bukan sepi hidupnya sih, ya banyak sendiriannya. Contoh diundang ke beda kota, ya Anda di antara banyak pembicara ya datang ke hotel mungkin sendiri, nggak bawa tim, Anda sendirian di kamar nyusun materi, Anda sendirian gladi resik dan lain-lain. Itu semua ada di buku itu. Termasuk ya tadi yang saya bilang, cara menghadapi kamera. Covid belum ada, saya udah tahu cara menghadapi kamera, saya latih sebelum Covid, dan begitu Covid hadir, saya udah bisa cara menggunakan maksimal dengan Zoom, karena saya tahu cara menatap kamera pada saat sedang konferensi via Zoom seperti apa. Enak kan buku ini? Buku ini sangat saya rekomendasikan, jadi selamat berburu bukunya, selamat berlatih. Sampai ketemu di video berikutnya.